Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi ya, untuk kita di minggu yang keempat. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan ini, lancar ya. Baik, kita akan melihat lanjutan mata kuliah kita tentang arsitektur sistem informasi. Share. Baik, di bab keempat kita akan melihat tentang level organisasi dalam sebuah sistem informasi. Apa itu level organisasi? Kita akan coba pelajari bersama. Level organisasi ini menggambarkan bahwa sistem informasi itu mempunyai ruang lingkup yang berbeda ya di setiap organisasi atau perusahaan. Di mana dia ditempatkan, tentunya ruang lingkup atau skopnya berbeda. Ya, jadi tergantung levelnya ya. Di level itu kan tingkatan, jadi tingkatannya berbeda. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam melakukan kegiatan, prosesnya ada proses yang berbeda. Ya. Nah, setiap level dalam organisasi dengan kegiatan yang berbeda, maka informasi yang dibutuhkan juga berbeda. Ya. Level atas ini biasanya apa? Saya pernah menggambarkan piramidanya ya. Semakin ke atas itu berarti informasi yang diperlukan adalah informasi yang bersifat apa? Strategik dan problem solving ya. Pemecahan masalah gitu. Beda dengan di level operator. Ya, kalau kita lihat kalau Anda masih ingat ada 4 tingkatan tuh. Ya, ada operator, ada low management, ya middle management dan top management. Jadi ada 4 tingkatan. Jadi kalau di level bawah mungkin kegiatannya lebih bersifat ke transaksional ya. Operator itu transaksional gitu kan, memasukkan data dan sebagainya. Itu sudah semakin ke atas, tentunya akan semakin sederhana, harus lebih sederhana informasi yang dihasilkan, tapi sederhananya itu bukan berarti informasinya tidak mengandung bobot yang penting ya. Jadi rekap-rekapan yang muncul di atas ya, karena sudah semakin membutuhkan level informasi yang sifatnya adalah informasi yang rangkuman informasi dari transaksi yang demikian banyak. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau informasi di level menengah biasanya untuk apa? Untuk kontrol gitu ya, pengendalian. Ya, jadi struktural dan sebagainya. Kalau level bawah digunakan untuk rutinitas begitu kan. Kalau level yang lebih ke atas tentunya lebih bersifat tadi strategi ya. Nah, kalau kita melihat berdasarkan level organisasi, ini dikelompokkan jadi 3. Yang pertama adalah sistem informasi departemen. Yang kedua adalah informasi perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi antar organisasi. Kalau kita bicara departemen, berarti apa? Bagian ya, bagian khusus. Departemen pengadaan, departemen keuangan. Bagian keuangan itu sama ada. Bagian apa? Penjualan. Bagian controlling. Bagian apa? Penagihan. Nah, itu adalah departemen. Di level yang paling kecil ada di satu bagian dalam satu perusahaan begitu ya. Tapi sistem informasi ini hanya ada di departemen tertentu. Nah, lebih luas tentunya adalah sistem informasi perusahaan atau yang kita kenal dengan Enterprise Resource Planning, ERP. Kalau yang nanti yang paling tinggi, yaitu sistem informasi antar organisasi. Jadi, contoh misalkan perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B itu bersinergi, ya, membentuk satu sistem informasi bersama yang saling berkaitan di
di bagian-bagian tertentu tentunya ya. Jadi misalkan share perpustakaannya bareng, nah, gitu kan. Share kegiatan mahasiswanya bareng informasinya. Nah, itu bisa dilakukan ya. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama adalah sistem informasi departemen. Ya, singkatnya DIS ya, Department Information System. Jadi yang tadi sudah saya singgung, dia hanya ada dalam sebuah ruang lingkup departemen tertentu. Contoh SDM gitu ya, punya aplikasi untuk apa? Penugasan, menentukan cuti gitu ya. Gitu kan? Apa namanya? Pensiun dan sebagainya ya, kehadiran dan sebagainya lah. Ya, itu khusus di SDM. Gitu kan? Jadi ruang lingkup di satu departemen saja. Keberhasilan sistem informasi departemen ini sangat bergantung bagaimana sistem tersebut memuaskan pengguna. Jadi intinya adalah memuaskan user, ya. Jadi tolok ukur keberhasilannya itu kalau dia memuaskan user sesuai dengan target yang ditetapkan oleh user yang bersangkutan ya, karena kita bicaranya departemen, ya. Nah, karakteristiknya apa? Sudah pernah kita singgung ya. Jadi kalau namanya memuaskan pengguna itu kan harus ada karakteristiknya ya, batasannya, parameternya apa. Kan? Nah, harus memenuhi parameter ini, gitu kan? Jadi penyampaian layanannya harus memenuhi parameter pertama akurat, gitu kan? Datanya harus akurat, informasi harus akurat ya. Kemudian complete, ya, lengkap. Ya. Di informasi yang didapatkan itu lengkap. Si user nggak bertanya-tanya lagi, kok ini nggak ada, kok itu nggak ada, ya, lengkap. Kemudian on time ya, tepat waktu. Kemudian apa? Reliable ya, distribusinya tepat ke orang yang membutuhkan. Ya, jadi output yang dihasilkan tadi ya, ada akurat, kelengkapan, ya, lengkap, tepat waktu, reliable dan sebagainya. Nah, banyak tools yang tersedia ya untuk memantau efektivitas atau efisiensi dari layanan ini. Ya. Jadi banyak alat bantunya sebetulnya kan. Informasi-informasinya apa ya? Informasinya email gitu-gitulah ya. Itu sebetulnya tools yang dipakai kan, untuk memberikan apa namanya? Pesan-pesan ya, pengingat, reminder dan sebagainya. Ini adalah sistem informasi departemen. Anda bisa mencari sistem informasi lain yang kategorinya adalah sistem informasi departemen. Sekarang yang kedua ya, jadi kalau kita bicara Enterprise Information System atau istilahnya ENTIS, ya ENTIS ya, ada yang bilang ENTIS. Ini istilah aja ya. Nah, apa bedanya dengan yang departemen? Perusahaan skala besar sudah banyak yang menerapkan ini, ENTIS ini. Jadi bukan hanya diterapkan di satu departemen, tapi diterapkan di hampir semua departemen. Mungkin ya beberapa departemen kecil atau bagian-bagian kecil yang tidak terintegrasi, tapi secara umum sebetulnya ini terintegrasi. Nah, kalau sudah terintegrasi, kategorinya adalah sudah sistem informasi perusahaan atau Enterprise Information System. Ya. Ada yang bilang ACE gitu ya, ada yang bilang Enterprise ya, ENTIS gitu kan. Ini istilah aja ya. Nah, ruang lingkupnya bagaimana? Ruang lingkupnya satu perusahaan. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan manufaktur gitu kan, itu terkait semua tuh. Pengadaan, bagian produksi, bagian QC-nya, bagian penjualan, bagian gudangnya, keuangan, semua terkait semua. Ya. Nah, kalau sudah kelasnya begini, ini menjadi mahal sistem informasinya. Jadi yang tadinya cuma di satu departemen, sekarang tiap departemen berintegrasi, sistem terpadu. Jadi orang jual barang, ya nanti otomatis tuh stoknya ngurangi. Nah gitu kan. Nah, bagian pengadaan melihat stoknya berkurang, dia harus punya planning, kapan ya saya harus beli lagi, harus mengadakan bahan bakunya lagi. Ya, bagian produksi juga sama, kapan ya saya harus produksi barang. Ya,
Pemesanan, kapan bagian pengiriman akan mengirimkan barang dan sebagainya. Paham ya? Nah, ini adalah kategori dari sistem informasi perusahaan. Jadi kelasnya sudah enterprise istilahnya, satu ruang lingkup perusahaan. Ada apa? Manufaktur, penjualan, mulia, banyak ya. Jadi memang kelasnya sudah besar kelas. Nah, sekarang apa tujuan daripada enterprise information system ini? Tujuannya apa? Ya, tentunya karena berkaitan dengan banyak departemen, berarti apa? Mengcollecting data, ingat, sebuah sistem informasi itu berawal dari data dikumpulkan. Ingat ya, collecting data, kemudian apa? Melalui proses ditransformasikan menjadi informasi, kemudian apa? Data itu bisa saja dikumpulkan. Nggak diproses di departemen masing-masing, dikumpulkan ke bagian yang lain. Untuk apa? Diproses ya di tempat yang memerlukan. Itu. Jadi bisa jadi ada 10 departemen gitu ya, 10 departemen. Bisa jadi ada 3 departemen yang datanya sama sebetulnya, tapi diolah dengan proses yang berbeda, sehingga menghasilkan informasi yang berbeda. Paham ya? Oke, kemudian menyediakan data yang dipakai oleh manajer untuk bikin apa? Bikin tadi keputusan, merencanakan, mengendalikan proses bisnis. Nah, sudah sering saya katakan bahwa hasil akhir sebuah sistem informasi itu belum tentu dia hasil yang kemudian selesai. Bisa jadi dia menjadi input untuk proses berikutnya. Feedback ya. Feedback. Jadi sebetulnya evolusinya apa? Dimulai dari ide untuk apa? Bikin satu storage gitu ya. Satu tempat penyimpanan yang bisa diakses oleh seluruh research yang ada di perusahaan. Nah, bayangkan kalau dalam satu departemen ya, departemennya cuma departemen transaksi aja, penjualan. Ya, stoknya masih manual. Waduh, keder tuh. Ya. Bagian penjualan keder ini ada orang mau beli, stoknya masih ada nggak nih? Ya, dia nggak bisa ngakses secara sistem. Ya, nggak bisa ngakses secara sistem. Ya, dia harus manual dan sebagainya. Waduh, ini akan sangat merepotkan dan bisa menghambat transaksi, itu bisa cancel transaksi kalau transaksi nilainya miliaran, kebayangkan. Ya. Nah, ini yang sebetulnya diperuntukkan bagi sebuah organisasi atau perusahaan kalau dia sudah kategorinya adalah enterprise. Sudah menyeluruh ya. Di dunia pendidikan juga sama, Saudara. Ya, ini MyCIC ini sudah mulai menjadi sebuah sistem yang menuju ke enterprise. Memang masih belum masuk ke semua segmen ya. Tapi kalau kita lihat kan BAAK-nya udah mulai ya. Bagian keuangan udah bisa ngontrol, prodi, dosen, mahasiswa gitu ya. Dekan, rektornya gitu ya. Nah, ini kan bisa ya. Nanti mungkin lari ke security gitu ya. Kalau pandemi udah kelar ya, si A, si B, si C, mana yang masuk, mana yang nggak masuk. Kalau mungkin ada orang tua atau mungkin ada tamu dan sebagainya, security bisa ngecek, oh lagi kuliah Pak. Oh dia nggak masuk Pak hari ini. Bisa ngecek sampai ke sana, kebayang ya. Itu kelasnya sudah kelas enterprise. Rumit ya, rumit banget. Ya, tapi kalau itu bisa dijalankan dengan baik, ya tentunya akan menjadi sebuah apa? Sebuah solusi yang sangat bermanfaat untuk banyak problem di perusahaan itu. Ya. Nah kalau kita lihat dari histori ya, sebenarnya kalau histori sih kita bicaranya tentang sejarah ya. Jadi awalnya kan ya orang butuh apa? Butuh pengolahan transaksi. Ya. Kecil ya, transaksi. Jualan gitu ya, pakai komputer. Ya, pemesanan pakai komputer. Ya kecil ya, skalanya kecil. Mungkin belum bersinergi dengan internet dan sebagainya. Kemudian apa? Berevolusi ya. Berevolusi jadi SIM. Nanti ada mata kuliah sendiri ya SIM itu ya, Sistem Informasi Manajemen. Ada mata kuliah sendiri. Nah ini apa? Karena ya ketidakpuasan gitu ya, nggak puas hanya ngitung. Ya, mereka butuh apa? Butuh prediksi. Ya, butuh prediksi untuk apa? Pengendalian bisnis masa akan datang. Kalau perusahaan yang sudah kelasnya seperti itu kan, ya bukan, wah puas nih kita penjualan. Enggak ya, gimana ya supaya penjualannya meningkat, gitu. Memperluas pasar dan sebagainya. Ya, kalau orang bisnis mikir ke sana ya. Oke, kemudian berevolusi jadi MRP, Material Resource Planning. Ya,
manufaktur sebetulnya sih ya. Jadi kalau ada bahan baku, gimana sih cara supaya bahan bakunya nggak telat dan sebagainya ya. Awalnya dari sana sebetulnya. Ya, nah kemudian meningkat ya, menyatukan proses-proses bisnis ya yang tadinya apa? Terpisah gitu ya. Sebagai proses yang terpisah dijadikan satu ya, menjadikan satu. Muncul apa? Muncullah ide untuk bikin enterprise research planning. ERP. Jadi kalau kita melihat sejarahnya ya memang munculnya dari kebutuhan transaksional harian gitu ya. Jual, mesen dan sebagainya ya, berkembang, perusahaan besar ya, manufaktur ya. Kalau perusahaan-perusahaan jasa sebetulnya tidak terkait dengan material yang banyak. Tapi kalau perusahaan manufaktur kan dia butuh bahan baku ya. Ini diolah, bahan bakunya kapan lagi dia ngadain ya, kapan dijual bahan baku, kapan ngadain lagi, produksinya kapan dan sebagainya. Ya, suatu pabrik yang besar itu nggak main-main, harus berkelanjutan. Ya, kalau rantai pasokannya telat, wah bahaya. Ya, ada mata kuliahnya nanti supply chain management ya, SCM. Itu belajar bagaimana supply itu nggak tersendat. Kalau supply-nya tersendat, membahayakan, bisa mandek produksinya. Belum kalau mesin, ada mesin yang nggak boleh berhenti. Mesin kalau berhenti mah rusak gitu ya. Ada ya? Ada di apa namanya di uh, uh, dekat di Cirebon gitu ya. Apa namanya sebagai perusahaan pembuat jaring gitu kan ya. Terus saya pernah tanya tuh ya, karena dekat rumah saya, kepala bagian produksinya itu mesinnya nggak boleh berhenti. Kalau berhenti, waduh plastiknya alot. Waduh itu sekian hari untuk dia mencairkan lagi. Dan mesin tuh nggak boleh berhenti, makanya 24 jam kerjanya, sampai 3 shift orang kerja di pabrik itu. Ya, beda kayak mesin roti ya saudara ya. Itu plastik kan, biji plastik itu kan kalau mengeras ya, bayang ya. Oke, paham ya saudara ya? Oke. Nah kemudian kegagalan sistem informasi perusahaan. Ya, ada gagalnya ya, namanya sistem itu kan nggak semuanya mulus kan. Jadi kegagalan sistem perusahaan mencakup proyek yang ditinggalkan sebelum penerapan. Jadi apa namanya nggak make sistemnya gitu. Jadi sistemnya belum dipakai ya, penerapannya belum dipakai, orang udah, aduh kayaknya susah nih ya, balik lagi ya ke sistem informasi yang sebelumnya. Ini banyak kejadian. Jadi dia sudah mengembangkan ya sebuah sistem gitu, kalau proyeknya ditinggalin ya, nggak diterusin nih, gagal ya, balik lagi dia ke sistem lama. Ya, kenapa? Ya karena apa namanya analisis yang nggak begitu kuat gitu ya, kurang mendetail dan sebagainya ya. Pendanaan juga bisa menjadi satu kendala. Kemudian langkah-langkah yang bisa diambil untuk meminimalkan kegagalan apa saja? Ya, dipahami dulu kerumitan. Saya pernah cerita di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Oh, kalau kita ingin membuat sebuah sistem apapun itu, seberapapun besar ruang lingkupnya, yang pertama yang harus ditentukan tuh goals-nya dulu. Ini tujuannya buat apa kita mau bikin? Kalau tujuannya belum bisa ditentukan, ya kita belum bisa memulai apapun sebetulnya. Ya, jadi dianalisa ya, betul ya. Kerumitan organisasinya, ruang lingkupnya seberapa, ya. Kemudian mengenali proses yang dapat menurun nilainya kalau standarisasi dipaksakan. Jadi kalau diterapkan bahaya, menurunkan ini aja ya, berarti bagian-bagian itu harus dihindari, ya. Ya, kemudian mencapai konsensus ya. Jadi konsensus itu gini, konsensus itu kesepakatan. Ya. Atau ya, saya pernah cerita apa belum ya? Penerapan satu SI itu kadang-kadang nggak diterima oleh semua usernya. Ada karyawan, aduh, sistem baru lagi, kudu belajar lagi dan sebagainya. Ya, nah ini yang kerap terjadi ya, makanya banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Orang udah nyaman di informasi yang lama, penerapan sistem yang baru, kudu adaptasi lagi, harus belajar lagi dan sebagainya. Kadang-kadang enggan untuk melakukan itu. Ya, gagal.
Jadi harus konsensus bersama ya. Nggak bisa cuma di level pimpinan doang ya. Tuntutan dari bawahnya, Pak, ganti SI kalau pimpinannya nggak mau ganti juga nggak bisa. Ya, jadi harus konsensus bersama. Ya. Kemudian apa? Ya, kemudian pertumbuhannya cepat ya, saudara ya. Pertumbuhannya cepat, jadi kita agak sulit untuk memprediksi. Tapi minimal gini, belum banyak perusahaan yang menerapkan kelas ERP, belum banyak. Ya, belum banyak. Ya, saya bisa menceritakan karena saya melihat beberapa contoh yang saya lihat, ya itu memang nggak mulus, saudara ya, nggak mulus. Pelaksanaan sebuah entis tadi itu nggak serta merta kemudian memuluskan semua transaksi, enggak. Kadang-kadang harus berjalan beriringan gitu. Sistem lama dan sistem baru itu berjalan dulu bersama sebelum memastikan sistem itu bisa digunakan. Ya, jadi butuh waktu, adaptasinya butuh waktu, belum training-trainingnya dan sebagainya. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga, level yang paling tinggi adalah sistem informasi antar organisasi ya. Istilahnya apa ya? Istilahnya IOS. Inter-Organization System. Nah, ini sudah kelasnya sudah lebih tinggi dari enterprise ya. Jadi menghubungkan antar organisasi, biasanya kalau joint venture gitu-gitu lah ya. Nah, kalau kita melihatnya itu apa? Melihatnya kayak sistem banking system tuh, saudara. Kalau ini yang paling gampang tuh kalau ATM bersama. Nah, ATM bersama tuh iOS sebetulnya dalam ruang lingkup yang kecil, ATM ya. Tapi itu iOS itu. Ya, betul ya. Bagaimana tiap kartu bisa dibaca di situ, betul ya? ATM bersama ya, walaupun potongannya gede gitu. Tapi kan itu solusi sebetulnya. Ya, memakai pemakaian bersama, bekerja sama dalam pemakaian apa? Teknologi komputer dan telekomunikasi. Ya, betul ya. Kali Anda ada yang sering ya masuk ke gitu ya, ATM bersama itu ya. Nah, ini banyak diimplementasikan untuk apa? Untuk e-commerce tuh, betul ya. E-commerce sekarang kan zaman online ya. Nah, zaman online itu sebetulnya iOS. Anda belanja online dan sebagainya itu iOS. Ya, nanti ada muncul B2B, B2C, C2C, C2C dan sebagainya. Ya, e-commerce, electronic commerce. Jadi penjualan online, transaksional secara online. Paham ya? Nah, ini sebetulnya kita sudah ada di era ini sebetulnya. Penjualan online itu bekerja sama dengan apa? Dengan bank, ya, betul ya? Transfer perbankan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau nggak bekerja sama nggak bisa jalan dia. Dengan apa? Dengan pengiriman, betul ya? Dengan pengiriman kan banyak kan sekarangnya apa namanya perusahaan-perusahaan pengiriman ya, ya. Nah, ini iOS ya. Jadi kalau kita lihat secara garis ada 3 jenis sistem ya, topologi yang ditawarkan untuk perusahaan-perusahaan yang berniat mengimplementasikan. Jadi mau ngambil yang mana gitu. Ya. Nah, konsep iOS ada 3. Intra ya, perusahaan menghubungkan antar kantor pusat dengan cabang ya. Ruang lingkup sendiri ya. Internet yang banyak kita lakukan sekarang adalah ini internet. Betul ya? Marketplace-nya kan orang nggak bisa dibatasi, saudara. Ya, nggak bisa cuma ruang lingkupnya Cirebon doang, Jakarta doang, Bandung enggak kan? Ya, kita pesen barang ke Bandung, ke Jakarta, bahkan di luar pulau dan sebagainya ya, bahkan yang ke luar negeri ya. Ya. Atau extranet. Nah, jaringan yang dibangun apa? Sebagai alat komunikasi antar perusahaan, tekanan bisnis. Ya, supply-nya dari perusahaan A. Jadi perusahaan ini nih, supply-nya ke perusahaan A. Nanti dia jual ya, nanti dia minta barang dari perusahaan B dan sebagainya. Itu extranet. Jadi sebetulnya secara tidak langsung ya era iOS ini sudah kita alami. Ya, hanya mungkin kita nggak sadar gitu ya. Ya. Sebetulnya kita sudah ngalamin itu. Anda belanja online udah masuk ke konsep iOS. Ya. Tinggal adanya di mana nih? Ya, gitu ya. Adanya di mana kategori. Kan kadang-kadang ada ya. Kita belanja, bentar Pak. Wah gitu. Ini mau lihat stok barang. Wah stok barang tuh di perusahaan yang sama. Intra gitu. Ya. Intra. Ya walaupun Bandung ada Pak gini. Tapi perusahaannya dia nih saudara. Itu intranet. Gitu.
Ya, kalau komunikasi sih bisa nggak ada masalah ya. Tapi jaringan di perusahaan dia sendiri. Ya. Paham ya? Ini konsep arsitektur di iOS. Nah, kalau manfaatnya banyak ya manfaatnya ya. Ada efisiensi komparatif perbandingan ya. Kalau gabung ke iOS, mitra bisa menyediakan barang jasa dengan biaya yang lebih murah ya. Betul ya? Kan kalau orang beli itu kan cari yang paling murah, betul ya? Kualitas nomor kesekian kalau kita, betul ya? Yang murah dulu. Makanan juga ya, murah dulu gitu kan. Kemudian apa? Efisiensi internal ya. Gitu kan. Jadi perbaikan di internal perusahaan ya, dapat ngumpulin data, menganalisis dan sebagainya kan, bikin keputusan lebih cepat. Oh, kita harga kemahalan nih dan sebagainya ya. Pesaing kita, waduh, omsetnya lebih gede dari kita dan sebagainya ya. Ya, kemudian menganalisis gitu ya. Jadi efisiensi ya, efisiensi. Bentar ya, ini ada yang ngedouble-double nih saudara ya. Gitu ya. Ya, kita lihat dulu ya. Set, kita lihat dulu nih. Set, oke. Ya. Baik ya, efisiensi antar organisasi ya, perbaikan melalui apa? Kerjasama dengan perusahaan lain. Kemudian ya bergening power ya, tawar menawar saudara ya. Gitu kan? Ya. Mau menyediakan nyari bahan baku yang paling murah. Maksudnya nyari bahan baku yang mahal ya. Bergening power. Paham ya? Ini manfaat daripada iOS ya. Nah, kemudian apa sih background perusahaan untuk melakukan iOS? Ya. New product, betul ya? Menawarkan produk baru. Kita nggak bisa menawarkan tanpa bantuan medsos. Ya, kadang-kadang perusahaan kita butuh perusahaan lain untuk melakukan mengiklankan kita, betul ya. Kemudian pelayanan yang baru ya, new services, efisiensi, ya, operasi bersama ya, joint operation, alliance ya, strategik, nggak gitu ya, customer supplier relationship tadi ya. Bagaimana kita bisa mencari supplier yang murah, yang berkualitas, on time dan sebagainya ya. Outsourcing, image building gitu ya, meningkatkan image dan sebagainya. Nah, ini ada latar belakang yang bisa kita lakukan ya untuk orang masuk ke iOS. Ya, coba ya nanti sebagai tugas ini Anda jelaskan tentang poin 1 sampai 8 nih. Ya, kumpulin dulu, dikip dulu ya. Gitu. Latar belakang di produk maksudnya apa gitu ya. New services maksudnya apa ya. Dianalisis oleh Anda, cari gitu ya. Coret-coret tulisan ya. Jadi intinya apa? iOS gampang diimplementasikan sebetulnya ya. Karena ya peran teknologi informasi. Bayangkan ya, kalau internet itu nggak bisa dimanfaatkan ya iOS nggak muncul. Ya. Kemudian apa? Ya kompetisi ya. Gitu kan. Jadi kita kudu fokus gitu ya. Ya pada real core bisnis. Jadi kita fokus pada bisnisnya kita gitu. Ya. Perusahaan lain untuk apa? Untuk bantu gitu ya. Mengiklankan kita. Ya, lalu apa? Menciptakan produk jasa ya. Jadi kualitas produk dan jasa dapat ditingkatkan, kemudian apa? Ya efisiensi, efektivitas, ya kontrolnya juga bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau kita melihat pada tujuan begitu ya. Tadi kalau kita bicara tujuan iOS ya adalah tadi ya meningkatkan segala macam lah ya, efisiensi, efektivitas ya, kontrol internal. Oke ya. Ini penjelasan saya di pertemuan bab yang keempat. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan ya memberikan manfaat ya untuk Anda yang mendengarkan, mempelajari khususnya di mata kuliah arsitektur sistem informasi. Ya. Jadi kalau kita mungkin, saya melakukan proses A, sebetulnya kita ada di mana nih? Ya, ruang lingkupnya ada di mana? Ya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.